Dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda yang terakhir sebelum Yesus datang kembali adalah diberitakannya Injil kerajaan. Ya, Injil kerajaan. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia mengajar bahwa kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadi adalah menjadi kehendak Tuhan supaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan gereja Tuhan, gereja itu jadi sarana, jadi alat untuk mendatangkan kerajaan sorga datang ke bumi ini. Tidak ada satu lembaga, tidak ada satu yayasan, tidak ada satu pemerintahan di dalam dunia ini yang diberi hak, diberi wewenang untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini selain gereja. Jadi sebenarnya gereja itu mendapat satu wewenang, satu hak yang sangat besar, bisa mendatangkan kerajaan Allah ke bumi. Dan untuk itu kita harus mengawali supaya di dalam perjalanan gereja yang ada dalam dunia ini, kita selalu mulai memberitakan Injil kerajaan. Injil kerajaan. Selama ini yang kita beritakan, yang kita lakukan ialah memberitakan Injil keselamatan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya orang yang mendengar Injil keselamatan itu bisa diselamatkan. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Karena kita mendengar Injil keselamatan, kita membuka hati kita, maka pada waktu itu kita mendapatkan keselamatan dan kita dijamin pasti akan diselamatkan. Amin. Kalau nanti mati pasti masuk surga. Tapi Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali bukan waktu kita memberitakan Injil keselamatan saja. Karena dalam ayat tadi dikatakan bahwa Injil kerajaan. Injil kerajaan. Waktu di mana? Waktu kita memberitakan firman Allah, kita memberitakan Injil kerajaan, maka apa doa yang diajarkan oleh Yesus? Kerajaan sorga itu turun ke bumi. Jadi kalau Injil keselamatan dan Injil kerajaan ini diberitakan bersama-sama, maka akan terjadi pemulihan. Kenapa banyak orang-orang Kristen termasuk di sini yang sudah menikmati Injil keselamatan tapi belum menikmati Injil kerajaan? Kenapa? Buktinya karena hidupnya masih morat-marit. Keluarganya masih kacau balau. Hidupnya masih dilanda oleh kemiskinan. Di tengah-tengah rumah tangga nggak ada damai sejahtera. Di dalam lubuk hatinya pengen kalau bisa cepat-cepat saja mati. Kok bisa? Seperti itu. Karena dia belum menikmati kerajaan Allah dalam hidupnya. Dia sudah menikmati keselamatan, Injil keselamatan. Tapi dia belum menikmati Injil kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam Kejadian, ada 3 di sana yang berdosa. Iblis, Hawa,
Adam. Iblis, Hawa, Adam. Mana lebih dulu berdosa, Hawa atau Adam? Hawa dulu. Tapi yang dipanggil dulu, yang ditegur dulu, justru Adam. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan oleh sebab satu semua manusia telah berdosa, dan oleh satu pula semua manusia diselamatkan. Yang satu yang menyelamatkan itu namanya Yesus. Satu yang menyebabkan manusia semua berdosa siapa? Adam. Kenapa bukan Hawa? Bukankah Hawa yang lebih dulu berdosa? Apa sih salah Adam? Kalau nggak ada Hawa kan nggak jatuh dosa, nggak jatuh ke dalam dosa si Adam. Itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jikalau satu orang, dia dibaca aja ya. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Adam itu kan sebenarnya punya tanggung jawab. Karena waktu firman Tuhan mengatakan buah pohon itu nggak boleh dimakan, itu Hawa waktu itu nggak ada di situ. Tuhan itu berfirman kepada Adam. Adam seharusnya mengerti bahwa Hawa ini harus dibimbing, harus dijaga. Kalau Adam mengerti tugasnya pada waktu itu untuk menjaga, melindungi, menasihati Hawa, maka mungkin Hawa tidak jatuh dalam dosa. Jadi masalah Adam kenapa dia disalahkan sebagai pertama? Karena dia tidak melakukan kewajibannya. Masalah kita kadang-kadang dalam hidup ini bukanlah tentang apa yang kita lakukan. Masalah kita bukan karena kita melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Sering sekali kesalahan kita justru akibat hal-hal yang tidak kita lakukan. Seharusnya kita berdoa, kita tidak berdoa. Seharusnya kita baca firman Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan. Seharusnya pria-pria harus jadi pemimpin di rumah. Pria-pria seharusnya jadi imam di rumah. Pria-pria seharusnya jadi raja di rumah. Pria-pria seharusnya jadi nabi di rumah. Tapi sering kita pria-pria tidak melaksanakan tugas kita. Kalau anak kita mau tidur, dia bilang, Pak, Ma, cerita dulu. Dia minta cerita. Kita bilang, pergi kau sama mamakmu. Adam seharusnya bisa mencegah Hawa, tapi Adam tidak melakukan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Dan ini jadi satu masalah besar. Waktu suami tidak mengerjakan peran tugasnya sebagai kepala rumah tangga, ini mendatangkan masalah yang besar. Di dalam, kita kembali ke Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Tapi coba baca, perhatikan ayat 17, 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka siapa yang dikutuk? Terkutuklah tanah karena engkau,
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Heran ya. Ular dia salah, dia yang dikutuk. Tapi waktu Adam berdosa, bukan dia yang dikutuk. Karena untuk Adam ini dan keturunannya di kemudian hari, Tuhan punya rencana yang baik supaya ada sekelompok manusia ini yang nanti di kemudian hari sesudah Yesus datang kembali, orang-orang ini akan ada di sisi Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Dari waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, yang dikutuk itu bukan Adamnya, tapi tanahnya yang dikutuk. Sejak itu dari tanah itu selalu muncul semak duri yang menimbulkan banyak masalah dalam hidup kita. Semak duri itu berbicara tentang kesulitan-kesulitan kita sekarang. Dulu nggak ada yang sakit di Taman Eden. Sekarang orang sakit tambah banyak. Rumah sakit selalu bertambah dan nggak pernah tutup, malah makin penuh. Kenapa? Karena banyak orang sakit. Kenapa? Karena dari bumi itu keluar semak duri, penyakit. Munculnya kemiskinan, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita tidak kekurangan. Tuhan mau hidup kita berlimpah-limpah supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Amin. Tapi kenyataannya begitu sulit kita untuk makan saja terancam. Dan harus minjam sana, minjam sini, minjam sana. Pinjamannya sebelum dibayar muncul lagi pinjaman yang baru. Tambah lama, tambah dalam. Kenapa kok bisa begitu? Karena dari tanah itu keluar semak dan duri. Keluarga nggak aman lagi. Anak-anak nggak aman lagi. Kemarin malam sambil makan malam, istri saya cerita. Dia bilang, tadi ada seorang ibu datang kepada saya cerita bahwa suaminya udah beberapa bulan tinggal di Medan di rumah kakaknya. Karena anak-anaknya bilang sama bapaknya, Pak, kami lebih aman kalau bapak tidak pulang lagi. Kok bisa seperti itu? Itulah semak duri. Semua kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang ini adalah semak duri akibat dosa. Suami tidak lagi jadi suami yang bertanggung jawab. Apalagi di Karo. Karo ini aneh. Suami di kedai kopi, main catur, istri kerja ke ladang, yang jualan ke pajak pun istri. Kalau suami perlu uang, minta sama istri, kan terbalik. Bukan istri yang minta uang sama suami. Istri nggak mau lagi tunduk pada suami, tapi tanduk terus. Anak nggak peduli lagi dengan orang tua. Rumah tidak lagi jadi tempat yang menyenangkan. Saya nggak hafal berapa teh manis satu gelas, berapa kopi manis satu gelas, berapa teh susu, aku nggak ngerti. Apalagi berapa gudang garam sebungkus. Nggak ngerti aku itu. Kenapa? Karena
bagiku rumahku adalah tempat yang menyenangkan. Kalau aku haus, lebih baik aku lari ke rumah. Di sana ada istriku, di sana ada anakku, di sana ada cucuku. Aku lebih menikmati minum di sana, karena bagiku rumah adalah tempat yang menyenangkan. Tapi di bumi ini sekarang berapa banyak rumah yang tidak lagi menyenangkan bagi orang. Tiap ke rumah renduk, tunduk dia. Kenapa tidak? Kok bisa seperti itu? Itulah semak duri. Dunia menjadi tempat yang tidak aman lagi, ya kan? Kok bisa? Itulah dia semak duri. Ada orang-orang Indonesia yang sampai sekarang pindah ke Amerika karena dia rasa di Indonesia nggak aman. Di mana-mana narkoba. Kok bisa begitu? Kalau anak kita udah kena narkoba, udahlah habislah kita. Masa depannya pun udah nggak ada, harta kita pun udah habis semua. Karena untuk mencukupi kebutuhan dia udah nggak ada ampun. Tempat rehabilitasi sekarang di Jakarta untuk orang kena narkoba butuh 4 juta 1 bulan biayanya. Coba kalau anak itu kena narkoba. Tapi itu yang terjadi di dunia sekarang. Itu sebabnya anak-anak kita tolong dinasehatin jangan merokok. Kena narkoba itu kan pintu masuknya itu rokok. Kalau orang yang nggak merokok pasti tidak kena narkoba. Kalau orang yang kena narkoba itu pasti adalah perokok. Jadi bapak-bapak, mama-mama, ajarin anak kita jangan merokok. Amin. Tapi kalau ajarin kita harus jadi teladan. Pornografi sekarang di mana-mana. Bencana alam. Dengar saudara. Sebelumnya tanah itu kan nggak menumbuhkan semak duri. Sebelumnya tanah itu kan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik, buah yang enak dimakan. Buah apa yang kamu suka? Jeruk, stroberi, apel. Oh, yang enak-enak. Kenapa tanah itu menumbuhkan buah yang enak? Karena orang yang diam di atasnya itu orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Allah memerintah, kehendak Allah memerintah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pernah dulu di bumi ini seperti di sorga. Kapan itu? Waktu orang-orang yang berdiam di atasnya, orang yang berdiri di atas firman Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tapi satu waktu manusia tidak lagi hidup dalam kekudusan, waktu tidak lagi hidup dalam kebenaran, mereka jatuh dalam dosa. Maka sejak itu tanah itu mengeluarkan semak duri. Jadi apa yang dikeluarkan oleh tanah itu tergantung pada siapa yang berdiri di atasnya, siapa yang hidup di atasnya. Kalau kamu mencangkul di ladang dan kamu berharap mudah-mudahan sekali ini cabeku ini bagus kena harganya, mudah-mudahan sekali ini kentangku ini bagus dan mahal harganya. Dengar, kalau kamu sendiri hidup nggak benar, maka tanah itu akan mengeluarkan duri. Engkau akan gagal. Dan kalaupun cabai kentangmu itu menghasilkan hasil, tanah itu akan mengeluarkan kuman bakteri yang membuat engkau sakit, dan untuk biaya pengobatanmu semua nggak cukup hasil panenanmu itu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari tanah itu tergantung daripada orang yang hidup di atasnya. Ada orang kasih persembahan atau dibuka nggak ada isi.
Sebenarnya sih nggak masalah ya, nggak masalah. Karena ini nggak penting. Yang penting ini, karena waktu kita mengambil sesuatu, menaruh ke dalam, itu yang Tuhan lihat bukan di sini, ya kan? Pernah dengar firman Tuhan, ada orang kaya memberi apakah memberi persembahan yang banyak. Kalau sekarang umpamanya uang paling besar ya 100 rupiah ya, 100 ribu ya, dikasihnya 100 ribu. Tapi ada lagi janda yang miskin, dia kasih 2 duit ya, kira-kira 500 rupiah lah uang kita, dia kasih 500 rupiah. Tuhan bilang begini, apa yang diberikan oleh janda miskin itu lebih banyak. Rupanya karena di sorga enggak ada uang, Tuhan Yesus enggak tahu harga uang, begitu? Enggak, bukan. Karena Tuhan enggak lihat apa yang kita taruh dalam ya. Yang Tuhan lihat hati kita yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Kalau hati kita benar, hati kita sungguh-sungguh, hati kita jujur, enggak pakai topeng, enggak sembunyi. Karena moto kita adalah keterbukaan. Adalah awal dari pemulihan. Kita memberi dengan hati kita. Maka biarpun mungkin nggak punya modal, nggak punya pupuk, nggak punya apa, kita mencangkul di sana. Karena yang berdiri di tanah itu orang yang benar, maka dari tanah itu akan menghasilkan buah-buah yang indah dan baik, yang akan memberkati hidup kita, sehingga hidup kita seperti sorga turun ke dalam dunia ini. Satu waktu itu kita bisa baca di pasal 4 ya, pasal 4. Kain bilang sama adiknya, "Dik, ayo jalan-jalan ke ladang." "Ayo, Bang." Sampai di ladang, waktu Kain lihat nggak ada orang. Diambilnya kayu kalasia, nggak ada ayatnya ya. Dihantamnya Habil, dan Habil mati. Nggak ada orang. Nggak ada yang tahu. Aku mau tanya, ada nggak yang tahu? Siapa yang tahu? Tuhan tahu dari mana? Waktu Tuhan bilang, Kain, di mana adikmu? Apa Kain bilang? Nggak tahu, itu kan bukan urusanku. Masa aku yang jaga adikku? Tuhan bilang apa? Tengoklah, darah Habil yang tercurah di tanah. Dengar saudara, Injil keselamatan adalah dipulihkannya kita dari dosa. Tapi Injil kerajaan adalah dipulihkannya sikap tanah terhadap kita. Sepertinya tanah itu punya perasaan. Dan sebenarnya itu nggak usah heran, karena manusia sebenarnya kan punya hubungan yang erat dengan tanah ya. Kita diciptakan dari tanah. Nanti kalau mati kembali juga menjadi tanah. Jadi tanah itu punya hubungan yang erat dengan kita. Dan tahukah saudara bahwa
bahwa ternyata tanah itu, dari tanah itu dia bisa berbicara. Tanah itu bisa berbicara. Ini tanda petik ya, tanda petik ya. Jangan nanti sampai kamu di ladang, kamu ngobrol pula sama tanah. Tanah, pendeta bilang kau bisa bicara, ngobrol kita loh. Ini tanda petik maksudku. Kenapa? Contohnya gini. Sekarang teknologi sekarang belum secanggih teknologi sekarang belum bisa mengolah tanah sedemikian rupa sampai bisa didapat informasi di sana sama dengan udara. Tapi saya percaya nanti akan terjadi seperti itu. Udara ini mengandung informasi. Kalau tanah masih kelihatan ya, masih bisa kita pegang kan. Kalau udara kelihatan, nggak bisa kita pegang. Tapi yang nggak kelihatan, yang nggak bisa kita pegang ini, di sini banyak informasi. Contohnya, cobalah ambil radio, buka, langsung di udara ini dia menemukan banyak informasi. Kalau kamu ambil handphone, tadi 1 jam lagi siapa tadi yang nelpon aku ya? Yang nelpon itu dari Amerika. Dia ngomong diantar oleh udara kan? Apa pakai satelit? Sampai siapa tadi yang ngomong? Dari udara ini kita bisa mendapat informasi. Banyak hal dari udara. Dan sebenarnya dari dalam tanah juga sama. Sekarang teknologi udah bisa begini. Saya baca satu buku, ada orang yang udah mati 18 tahun yang lalu dibunuh. Udah mati nih 18 tahun. Nggak tahu siapa pembunuhnya, nggak tahu siapa pembunuhnya, nggak tahu apa sebabnya. Tapi sekarang maka tempat dia dikubur itu dikorek, tanah yang bekas apa debu badannya itu diambil, lalu dari debu itu dibawa ke laboratorium, bisa diketahui dia dulu selama hidup makanan pokoknya apa. Bisa. Apakah dia orang yang suka makan nasi atau makan jagung atau sagu atau roti atau kentang, bisa tahu dulu dia suka makan apa. Dari dia suka makan apa, dari situ bisa dicari. Umpamanya dia orangnya suka makan sagu, pasti itu bukan dari tanah Karo. Karena orang Karo itu makanan sehari-harinya nasi, pasti itu dari Ambon atau dari Irian. Bisa ditemukan di sana, bisa dicari sagu jenis apa yang mereka makan, dari daerah mana, sampai bisa dikorek-korek di mana kampung yang mati itu, sampai bisa akhirnya terbongkar siapa yang membunuh dia. Kok bisa? Siapa yang memberi informasi itu? Tanah. Berarti segala sesuatu yang terjadi itu dicatat oleh tanah. Waktu Kain menghantam Habil dan mati, nggak ada orang yang tahu. Tapi darah Habil tuh mengalir di tanah. Tanah itu dia tahu ini apa yang terjadi, dan tanah itu bersama-sama dengan darah itu teriak, Tuhan, Kain yang membunuh Habil. Dan itu yang menyebabkan Kain dikutuk oleh Tuhan, karena tanah memberikan informasi. Di Alkitab dicatat kenapa Sodom Gomora dibinasakan. Karena firman Allah katakan, karena keluh kesah dari kota itu telah sampai ke hadapanku, kata Tuhan. Berarti ada yang berkeluh kesah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berkeluh kesah?
Orang-orang Sodom semua hidupnya nggak benar, mereka rasa itulah kebenaran, mereka senang dengan itu. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang berkeluh kesah? Ingat, tanah itu mencatat segala sesuatu yang terjadi di atas. Dan tanah itu berteriak, Tuhan, Sodom dan Gomora nggak beres, hancurkan Tuhan. Dan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Maksud saya saudara gini, mulai hari ini, saya mau saudara mempunyai kesadaran bahwa kita dalam hidup kita punya hubungan yang erat dengan tanah. Apapun yang kita lakukan itu dicatat oleh tanah. Saudara tahu kenapa orang Israel dibuang ke Babil 70 tahun? Kerajaan Yehuda ke Babil 70 tahun. Lalu kerajaan Israel dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. Saudara tahu kenapa? Apa sebabnya? Karena Tuhan bilang kepada mereka, kalau kamu kerja 6 tahun, kalau kamu usahai tanahmu 6 tahun, tahun yang ke-7 jangan usahai. Tahun yang ke-7 biarkan tanah itu, jangan kau ganggu. Tapi orang Israel nggak peduli. Tahun ke-7 pun mereka cangkul. Dan Tuhan izinkan mereka selama 490 tahun mengganggu tanah itu yang seharusnya tiap tahun yang ke-7 nggak boleh diganggu. Sesudah sampai 490 tahun, Tuhan bilang, mari kita retak-tak, mari kita berhitung. Tiap 7 tahun 1 tahun harus istirahat. Tiap 7 tahun 1 tahun. Kamu udah kerjakan 940 tahun. 490 tahun dibagi 7 sama dengan 70 tahun. Karena kau kalau dibiarkan terus di sini, kau akan terus ganggu tanah itu, maka sebagai jalan keluarnya kamu akan ditawan pergi ke Babil selama 70 tahun. Jadi maksud saya, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Kenapa kami tertawan? Kalau kita baca di buku Mazmur, mereka berkata, oh, orang-orang Babil menyuruh kami menyanyi. Bagaimana kami bisa menyanyi? Kecapi-kecapi kami sudah digantungkan di pohon gandarusa. Enggak bisa lagi kami menyanyi. Kenapa enggak bisa? Karena sedulu selama 490 tahun mereka tidak memperlakukan tanah tempat mereka berdiri itu secara benar. Itu sebabnya tanah itu terkutuk bagi mereka. Kenapa firman Allah katakan, kalau kita tidak memberikan persepuluhan. Jadi kalau kita tidak memberikan persepuluhan, bukan kita sakit, bukan itu dikatakan. Kalau kita nggak memberi sepersepuluhan, bukan anak-anak kita apa yang nakal, bukan itu. Kalau kita nggak memberikan persepuluhan, tanah itu nggak mendatangkan hasil. Kalaupun dia berhasil, datang belalang pelahap. Jadi selalu ada hubungan dengan tanah. Tapi kalau kamu memberikan persepuluhanmu, kata firman Allah, maka aku akan menghalau belalang pelahap supaya apa? Supaya tanah itu akan menumbuhkan hasil bagimu. Jadi ini bukan masalah gereja. Dengar, ini bukan masalah gereja. Ini bukan masalah kalau saudara nggak memberi, maka gereja kekurangan uang. Gereja tidak pernah kekurangan uang. Sama seperti Tuhan tidak pernah kekurangan uang. Tapi kalau kami mengajar, sebenarnya saya kalau nyinggung masalah itu paling malas saya. Karena orang pikir, wah ini duit. Enggak. Ini adalah masalah hubungan saudara dengan tanah. Kalau saudara nggak beres
dalam hal ini, maka tempat tanah di mana saudara berdiri akan teriak sama Tuhan, Tuhan, dia nggak beres ini Tuhan. Kalau ada di sini orang masih selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, orang lain mungkin nggak tahu, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, tanah tahu, dan dia akan teriak. Kalau ada di sini keluarga masih suka bertengkar, meskipun marganya purba, pura-pura baik, ke gereja gandengan, sepertinya. Tapi di rumah selalu bertengkar. Ya, dengan orang lain bisa nggak tahu, tetanggamu bisa nggak tahu, pendeta bisa nggak tahu, tanah tempatmu berdiri tahu. Dan dia akan teriak, Tuhan, orang ini pakai topeng. Dan dari tanah itu akan keluar semak duri. Kita bilang, kenapa kok semak duri? Aku udah kerja, aku doa, udah gini. Tanah bilang, ya karena kau yang berdiri di atas aku, hidupmu nggak beres. Yang muncul semak duri. Orang yang nggak jujur dalam bisnis, dalam harta orang lain, dalam harta Tuhan, nggak bisa dipercaya. Orang-orang yang dalam hatinya masih menyimpan kebencian, akar pahit. Saya berdoa di tempat ini tidak ada lagi satu orang pun yang masih menyimpan kebencian. Tapi kalau kita bertobat, kita hidup benar, Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Amin. Dan waktu Tuhan mengampuni dosa kita, tanah itu berkata, wow, yang berdiri di atasku udah beres. Maka dia akan mengeluarkan buah. Sehingga hidup kita akan diberkati. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan. Tidak ada lagi kutuk sakit penyakit. Tidak ada lagi kutuk terhadap keluarga dan anak-anak. Kenapa? Karena semua yang berdiri di atas tanah itu sudah adalah orang-orang yang sudah hidup dalam firman Allah. Maka tanah itu akan mengeluarkan berkat-berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini karena dosa, tanah dikutuk. Jadi hidup kita morat-marit. Kerajaan Allah nggak turun di atas kita. Kita aja ini sedang berjalan menuju kerajaan Allah. Nanti sesudah tang tih belululul nang lanja katanya. Nanti sesudah ada nyanyian i sedo ale kita sedang berjalan menuju kerajaan Allah. Padahal sebenarnya sambil kita berjalan menuju kerajaan Allah itu bisa ditarik ke bumi. Karena Yesus berdoa, jadilah di bumi seperti di, bisa. Masa Yesus berdoa tentang sesuatu yang nggak bisa? Yesus pasti berdoa tentang sesuatu yang bisa terjadi. Dan kutuk atas tanah yang mengeluarkan semak dan duri itu dibereskan oleh Yesus. Dengan Dia menjadi kutuk, menerima semua kutukan-kutukan kita di atas dirinya. Supaya apa? Supaya kita bebas dari kutuk. Karena dikatakan di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Supaya apa? Supaya kita jangan kena kutuk lagi. Kalau kena kutuk, kenapa rupanya? Tanah
mengeluarkan semak duri, akhirnya berkat-berkat Abraham. Abraham tuh umurnya panjang enggak? Sehat enggak? Sehat. Kaya enggak? Kaya. Dekat dengan Tuhan enggak? Dekat. Sangat kuat. Imannya apa enggak? Kuat. Rela menyerahkan semuanya untuk Tuhan apa enggak? Rela. Dia diberkati dahsyat. Tapi hidup kita kok enggak seperti itu? Karena ada sesuatu yang menghalangi. Apa itu? Kutuk. Kenapa kita dikutuk? Karena kita berdiri di atas tanah. Dan tanah selalu melaporkan pada Tuhan tentang keadaan hidup kita. Tapi 2000 tahun lalu Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus kita dari kutuk supaya berkat Abraham turun di atas kita. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati untuk jadi kutuk menggantikan kita. Yesus mati untuk menebus kita. Amin. Dari apa kita ditebus oleh Tuhan? Dari kutuk. Kutuk apa? Satu, kutuk dosa yang bisa menyebabkan kita kalau enggak ditebus bisa masuk neraka gitu. Itu dulu yang paling penting. Itu sebabnya Yesus yang tidak berdosa harus mati menggantikan kita yang berdosa. Karena kalau utang uang bayar dengan uang. Utang dosa harus dibayar oleh orang yang tidak berdosa. Yesus datang dunia ini, dia bayar dosa kita karena dia tidak berdosa. Tapi dengar, yang Tuhan tebus, Tuhan menebus kita bukan hanya dari dosa. Kenapa? Karena dalam Matius pasal yang ke-27 di ayat 29 mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Apa yang ditaruh di atas kepalanya? Duri. Saudara kira-kira bisa membayangkan bagaimana prosesnya sampai duri itu bisa di atas kepala Yesus? Itu pasti orang akan pergi ke tanah, di satu tempat di mana tanah itu mengeluarkan duri. Dan dari tanah yang berduri, dari tanah yang mengeluarkan pohon yang berduri, mereka mencabut duri itu, mereka mencabut duri itu dari pohon itu. Mereka mencabut duri itu dari tanah itu, mereka mencabut. Dan mereka gulung-gulungan duri itu. Lalu mereka datang pada Yesus dan berkata, "Nih, terima duri ini." Dan mereka menancapkan di kepala, bagian yang paling sensitif dalam hidup ini. Dia tancapkan di atas kepala Yesus. Ini satu peristiwa nubuatan juga, bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi juga menebus kutuk duri yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya berkat Abraham itu tidak bisa lagi dihalangi. Amin. Amin. Sebab itu mulai hari ini, setiap jalan di tanah jangan main-main lagi. Karena waktu kita jalan, waktu kita bawa mobil, orang potong, "Bagi," kata kita, dicatat sama tanah. Tuhan, awas nih. Tadi dia bilang, "Babi," katanya. Kita beli barang, dikembalikannya lebih uangnya. Payo kencang.
Murtas tambak di bata. Cocok lah itu, untung aku. Kita nggak ada orang tahu, yang tuang tokonya pun nggak tahu. Tanah mencatat, Tuhan tadi dia nggak jujur nih. Dan akibatnya hidup kita selalu penuh dengan semak duri, semak duri, semak duri. Tapi hari ini wah luar biasa. Kita dibebaskan bukan hanya dari kutuk dosa, tapi juga dari kutuk duri. Supaya apa? Kerajaan Allah itu bisa turun di atas bumi. Amin. Ini yang perlu diberitakan sekarang kepada dunia ini, bahwa kita bukan hanya dilepaskan dari kutuk dosa, tapi kita juga dilepaskan dari kutuk duri, kutuk yang sudah mengutuk tanah itu, supaya hidup kita diberkati. Dan ini perlu diberitakan juga kemana-mana, karena gerejalah satu-satunya lembaga yang diberi hak wewenang untuk mencabut duri-duri itu dari bumi ini. Firman Allah katakan, aku memberi kuasa kepadamu. Gereja Tuhan beroleh kuasa untuk ikut mencabut semak duri. Dengan jalan apa? Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Saya kemarin sambil saya membuat catatan tambahan tentang khotbah ini, saya memutar di kamar tidur saya buka komputer, lalu saya memutar film transformasi itu tentang Uganda. Uganda itu negara yang sangat miskin, yang sangat terpuruk. Tapi satu waktu firman Allah diberitakan, dan orang-orang jadi takut akan Tuhan. Mereka sadar apapun yang mereka kerjakan, tanah itu mencatat. Mereka jadi orang yang takut dan hidup benar. Maka dari dalam tanah itu keluar tanaman-tanaman yang bagus, yang tidak pernah terjadi. Bisa keluar wortel sebesar paha besarnya. Bayangkan, jangan bayangkan capek ya. Mereka bisa. Wah, masalahnya kalau mereka bisa, apakah kita nggak bisa? Kita juga bisa. Saudara tahu tentang Ukraina, tentang pendeta Sunday Adelaide. Ukraina itu negara yang miskin. Waktu Rusia pecah menjadi beberapa negara, Ukraina salah satu negara yang sangat terkebelakang. Tapi waktu Pastor Sunday Adelaide, orang Nigeria yang juga miskin, datang ke sana memberitakan firman Allah, dan orang-orang jadi takut akan Tuhan dan hidup benar di jalan Tuhan, bertobat dari jalan-jalannya yang salah. Maka mereka diberkati. Mereka jadi negara yang paling makmur dari antara semua negara pecahan Rusia. Dan gereja itu berhasil menaruh orang-orangnya bukan hanya di gereja, di anggota-anggota DPR, semua anggota mereka. Waktu pemilihan bupati, karena anggota DPR semua anggota mereka, bupatinya juga menang. Setiap ada pemilihan, orang datang ke gereja, Pak, ada calon kita, sampai gubernur, wali kota anggotanya, dan terakhir presidennya mereka pun anggota mereka. Satu transformasi yang luar biasa terjadi. Kenapa? Karena orang yang berdiri di tanah itu mempunyai sikap yang baru. Mereka jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya mereka diberkati. Saudaraku, kita perlu langkah-langkah konkret. Bulan yang lalu saya di Jakarta ketemu dengan pendeta Wiryo. Rupanya Wiryo itu adalah teman dekat adik saya, Jamin gitu. Mereka cerita apa yang dikerjakan. Sering sekali kita salah. Kita pikir kamu mau kemana? Ke gereja. Artinya dari luar kita datang ke gereja. Eklesia itu artinya dipanggil keluar dari kegelapan dunia, datang kepada terang Kristus. Itu selama ini yang ada dalam pikiran kita. Tapi pendeta Sunday Adelaide berkata bukan begitu. Gereja itu dipanggil keluar, artinya dipanggil keluar dari gereja untuk pergi ke masyarakat yang di luar di sana dan menjadi berkat di sana. Supaya orang lihat bahwa bersama dengan Kristus, maka kutuk dosa dan kutuk atas tanah sudah dihapuskan, dan kita bisa beritakan Injil Kerajaan supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam hidupnya.
Itu yang dikerjakan oleh Pendeta Wiro. Orang gila itu dikumpulkan semua. Itu tindakan-tindakan konkret ya. Ada satu orang Batak, kalau nggak salah marganya Huta Galung, di gereja itu juga. Waktu dia nangkap apa yang Tuhan mau, supaya mereka ngerti bahwa ada tindakan-tindakan konkret untuk menurunkan kerajaan surga di bumi ini. Maka dia umumkan di jemaat. Dia bilang, saudara-saudara, aku minta kalau bisa minggu depan, kalau semua kertas-kertas koran, buku-buku yang di rumah nggak dipakai lagi, tolong bawa ke gereja ya, katanya. Dan minggu depannya, hari Minggu, dia taruh mobil pickup satu di depan gereja, lalu semua orang bawa koran-koran yang udah nggak perlu di rumah, ya, itu ditaruh di mobil pickupnya, lalu dia lipat-lipat, dia susun dengan baik, dia jual. Dia bilang 1 minggu dari situ aku bisa mendapat 750.000 1 minggu, dari penjualan kertas-kertas koran. Jadi 4 minggu sebulan dapat 3 juta. Dari 3 juta itu dia bisa menyekolahkan 15 orang anak tiap bulan. 200.000 satu anak tiap bulan, 15 anak. Ini nggak disuruh oleh pendeta, dia nangkap gitu bahwa dia sebagai gereja Tuhan itu diberi wewenang untuk menurunkan surga di bumi. Lalu dia berpikir, apa yang bisa kulakukan? Dia lakukan hal itu. Aku berdoa hari ini supaya jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Tapi itu harus dimulai dulu dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus benar di hadapan Tuhan. Amin.